Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Bahagia? Bahagia? Ada yang nggak bahagia? Abang ini. Abang bahagia, nak? Bahagia. Yang penting harus bahagia. Kalau tidak bahagia, apapun yang kita pelajari tidak akan masuk ke dalam memori kita. Nah, sekarang kalau biasanya yang masuk itu adalah guru mapel, hari ini yang masuk adalah guru BK. Tujuannya apa? Hari ini Ibu melakukan yang namanya itu OJL, on the job learning di minggu pertama. Ibu adalah sebagai salah satu calon fasilitator daerah Kabupaten Biren yang akan melaksanakan 7 jurus guru BK hebat. Apa aja 7 jurus guru BK hebat? Nah, hari ini Ibu akan melaksanakan jurus yang pertama. Namanya adalah jurus kenali potensi. Yang nanti kita akan melakukan asesmen melalui aplikasi Aku Pintar. Nah, sebelum itu kita akan masuk bagaimana sebenarnya kenali potensi. Ada yang tahu nggak apa itu potensi? Bakat, betul. Terus mengembangkan minat, betul. Atau bahasa ringannya potensi itu adalah kemampuan yang berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan berfokus kepada potensi, khususnya itu kepada gaya belajar. Pernah dengar nggak apa itu gaya belajar? Cara seseorang untuk memahami pembelajar, caranya itu berbeda-beda. Apa saja sih sebenarnya gaya belajar? Nah, kita nanti akan lihat jenis-jenis gaya belajar. Dan aku ini masuk ke dalam kategori mana? Kita nanti akan tes dan mengetahui potensi dari masing-masing kalian itu melalui asesmen lewat Aku Setelah nanti kalian isi pertanyaan dengan sungguh-sungguh, kalian akan langsung dapat hasilnya. Oh, ternyata aku adalah siswa dengan gaya belajar yang begini. Ikuti gerakannya sesuai dengan apa yang saya perhatikan kata kunci. Ketika saya katakan botak, Anda memegang botak. Nah, ketika batu, pegangnya Ketika Ibu bilang batik, pegangnya baju. Baju dan bahu. Botak, batu, batik. Nah, kan? Tidak fokus. Anda belum fokus. Kalau belum fokus, kita kan mau jawab asesmen. Dalam asesmen itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau Anda tidak fokus, akan sulit untuk menjawab pertanyaan. Kalau tidak fokus, jawaban Anda tidak sesuai, nanti hasilnya juga tidak akan sesuai. Maka dari itu kita latih dulu ke fokus. Nah, ini adalah tujuan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, itu akan membantu siswa mengenali gaya belajar melalui aplikasi Aku Pintar. Sehingga potensi belajar siswa itu dapat diaktualisasikan secara optimal. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gaya belajarnya. Yang kedua, siswa sadar bagaimana gaya belajar itu mampu mempengaruhi efektivitas proses belajarnya. Yang ketiga, ketika sudah sadar, siswa itu akan meningkatkan cara belajar yang lebih efektif dari dirinya. Ini adalah langkah-langkah kegiatan yang akan kita ikuti hari ini. Yang pertama itu kalau secara garis besar namanya itu adalah alur arka. Apa itu arka? Hanya itu adalah aktivitas. Nanti kalian melakukan aktivitas dengan langsung menjawab soal di aplikasi Aku Pintar.
Kemudian R-nya itu adalah refleksi. Nanti kalian akan setelah tahu hasilnya kalian akan merefleksikan. Aku dapat gaya belajar seperti apa dan nanti aku akan harus bagaimana? Kemudian yang berikutnya K-nya itu apa? K-nya itu adalah konseptualisasi. Nanti kita akan mengaitkan hasil belajar kalian dengan teori tentang gaya belajar. Yang terakhir kalian akan mengaplikasikan bagaimana strategi pembelajaran yang sesuai dengan kalian sehingga nanti hasil belajarnya akan optimal. Dia adalah seorang kepala sekolah yang memiliki murid dengan berbagai macam jenis hewan. Saat itu, kepala sekolah akan melakukan ujian akhir semester. Arahan dari beliau, supaya adil, ujian kali ini akan dilakukan secara adil dan fair. Jadi semua siswa ini harus bisa memanjat pohon. Kita akan mengenal gaya belajar. Kali ini kita mengenal gaya belajar yang 3 jenis. Di pertemuan berikutnya jika ada kesempatan kita akan belajar tentang kecerdasan majemuk yang ada 8 poin. Ya, sekarang kita belajar tentang gaya belajar. Sekarang kita langsung ke aktivitas untuk mengisi aplikasi Aku Pintar. Ini tahapannya, coba nengok nak, jangan nanti tertinggal. Ini kalian sudah download? Sudah ya? Nah, tahap yang kedua, coba buka, muncul nggak tampilan seperti ini? Semua kita sudah dapat di bagian beranda. Setelah di beranda, boleh ininya pastikan di home dulu. Sudah home? Ketika sudah home, coba di scroll ke bawah sampai dapat fitur lainnya. Dapat? Nah, pilih di bagian yang paling ujung, minat. Nih, yang kecil. Sudah? Ya, minat pintar. Sudah? Kalau sudah di minat pintar, kan dapat pilihannya 4 nih. Nah, kita hari ini fokus di gaya belajar. Di pertemuan berikutnya, baru kita akan melakukan tes yang lainnya. Jadi sekarang pilih di gaya belajar. Coba, bisa? Sudah. Ada nggak pilihannya? Yuk, ikuti tes sekarang. Ada? Muncul? Nah, sebelum kalian ikut tes, Ibu mau ice breaking biar fokus jawab Batu. Batu. Bati. Batu botak. Botak batu. Batu botak. Supaya jawab soalnya fokus. Dah, silahkan klik ikuti tes sekarang. Abang dan kakak tadi kita sudah melakukan alur yang A, yaitu kita melakukan aktivitas dengan mengisi akun Aku Pintar untuk gaya belajar. Dan kalian udah dapat hasilnya masing-masing, udah dikirimkan ke akun guru Ibu. Ibu sudah terima beberapa. Dah dari hasil yang kalian dapatkan, sekarang kita akan masuk ke alur R, yaitu refleksi. Nah, boleh satu orang bantu Ibu untuk menyampaikan refleksi terkait dengan hasil belajar yang sudah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merefleksikan bahwa gaya belajar yang saya dapatkan adalah auditori dan visual. Berdasarkan hasil tersebut, saya akan mencari strategi belajar dan semakin termotivasi untuk meningkatkan potensi saya yang lebih baik lagi. Gaya belajarnya auditori dan juga visual. Alur yang K yaitu konseptualisasi. Auditori adalah dia menggunakan alat indera telinga untuk menerima pembelajaran. Jadi kalau misalnya cuma lihat gambar tanpa ada penjelasan, itu dia akan sulit untuk memahami pembelajaran. Kalau misalnya visual, apa alat inderanya? Mata. Dia harus melihat. Kalau hanya sekedar menjelaskan penceramahan saja, itu susah masuk ke dalam pikirannya, ke dalam memorinya. Jadi dia harus melihat secara nyata. Yang ketiga, gaya belajar
Kinestetik. Kinestetik itu artinya dia mengalami secara langsung. Nah, abang kakak udah dapat hasilnya tadi kan? Udah dapat kan? Nah, masing-masing kalian kita akan masuk ke alur arka yang terakhir yaitu aplikasi. Nih. Nah, kalian akan merancang strategi pembelajaran sesuai dengan hasil gaya belajar yang kalian dapatkan. Ya, nanti lembar kerjanya akan Ibu bagikan dan kalian menuliskan hasilnya. Contoh nama Kak siapa, Nak? Dini. Nah, Kak Dini dapat hasil dari gaya belajarnya adalah auditori dan kinestetik. Nah, dari auditori dan kinestetik kalian bikin, oh kalau misalnya aku auditori, cara belajarku seperti apa? Ini dia. Auditori cara belajarnya apa? Membaca dengan suara atau bercerita. Kemudian menulis ulang yang dipelajari atau membuat ringkasan. Yang ketiga, dia suka berdiskusi, berdebat, dan wawancara. Itu orang apa? Auditori. Kemudian yang terakhir, dia mendengar melalui kaset, seminar, atau lokakarya. Nah, kalau visual gimana, Bu? Cara belajar efektifnya? Ini dia. Belajar dengan gambar, diagram atau peta. Kemudian membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting atau mind mapping. Kemudian yang terakhir membuat pengelompokan. Nah, kalau yang terakhir ini cara belajar efektifnya adalah melakukan praktik, mengamati dengan contoh konkret. Nah, kalian akan buat aplikasi yaitu membuat strategi belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Paham ya? Untuk hari ini, alhamdulillah dari awal hingga akhir tadi kita sudah melakukan keempat alur ini. Aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan juga aplikasi. Terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.